PPA, dalam hal ini PPA, unit PPA Polres, maksudnya unit PPA, saya menganggap juga tidak penting lagi saya bertanya. Kenapa? Karena dia bohongi saya. Yang saya sekarang melaporkan dia, itu betul. Suratnya udah masuk. Yang kedua, kami minta, karena ini kan yang nangani laporan NN terhadap Fadel. Kami minta untuk segera lakukan gelar perkara khusus dan hentikan. Karena tidak ada dasar lagi, sudah 5 bulan. Mana barang buktinya? Jadi saya udah males. Buat apa saya tanya-tanya lagi, orang saya udah gak percaya sama dia. Chattingannya ada di sana. Udah dia chatting, dia hapus. Saya bilang, mau kamu hapus. Saya udah bilang gitu, saya udah baca kok isinya gitu. Jadi, begini ya. Baru satu loni. Ya, baru satu loni warga negara Indonesia bermasalah. Sudah repotnya setengah mati. Ini tantangan buat unit PPA. Dulu waktu ditangani oleh Ibu Norma, nggak begini nih, Norma maksud saya. Ya, sebelum Citra, nggak seperti ini. Ada komunikasi yang lebih baik. Ini kayaknya si Citra ini, saya melihat ya, orangnya nggak pas lah dia menangani itu. Karena dia seperti kurang paham masalah, kemudian ketika bicara pahami tentang kasus ini, bisa-bisanya dia memimpin rapat ya. Dia memimpin rapat, ada saya, ada Pak Leco, ada Rahmat, ada istri saya, ada dari Kementerian PPA, asisten itu Lani, Solo 2 loh itu, ada juga KPAI, ada dari Safe House. Dia mimpin, bang, ujungnya bang, ada yang dipercaya, Bapak lah dipercaya, Pak Asman yang dipercaya, kata Ibu Lani. Kalau si Citra itu manggil saya Bang Asman, tapi kalau Lani dari Kemen PPA dengan Ibu KPAI, Bu Ai itu bilang, Pak Rasma dengan Bu Adela yang didengar oleh Loli, bantu kita ya Pak, supaya Loli dan kita udah dasar untuk lakukan gelar perkara khusus untuk segera kasus ini diberi kepastian hukum. Kita nggak mau kalau kasus ini gantung sudah sampai 5 bulan seperti ini. Nah, jadi saya pikir Kemen PPA saya akan dandani karena dia instrumen yang di depan kemarin itu masih ada WSA ya Lani, dia koordinator. Kalau dia koordinator, apa tanggung jawabmu? KPAI, Anda digaji juga, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kok kerjanya nggak jelas? Unit PPA, ini dia bicara ini bicara itu. Saya tadi di WA oleh Bapak Dr. Reza Indragiri, ahli forensik, psikologi forensik. Beliau memberi pandangan-pandangan yang luar biasa kepada saya tentang lo. Dan saya bilang luar biasa pendapat dokter dan Bang Reza, pada waktunya nanti kami akan mintakan pikiran-pikiran beliau dalam rangka pembelaan terhadap Fadel dan begitu juga pembelaan terhadap Loli, terutama kasus Loli. Itu, jadi untuk unit PPA Polres Metro Jaksel, saya malas berkomunikasi dengan mereka. Kami tunggu aja sampai waktu yang tepat menurut kami. Kalau tidak juga jalan kasusnya, tidak juga jelas kepastian hukumnya, ya kami sikapi dengan cara-cara ya konstitusional komplain, ya kami memprotes secara konstitusi yang diatur dalam undang-undang, begitu. Bali, karena ini kan masih apa? Ini apa Adri ya? Memang harus ke Polres dalam rangka untuk mempertanyakan kapan NM dipanggil dari laporan saya dugaan penganiayaan. Begitu juga dengan ke penyidik Krimsus terkait dengan undang-undang IT yang saya laporkan. Nanti kami akan bersama-sama dengan Bang Dr. Sitoha mempertanyakan hal ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, karena ini masih dalam suasana libur panjang, karena besok itu juga masih libur, tambah juga Rabu masih libur, Kamis, nanti kita lihat apakah Jumat, apakah Kamis sore, kita akan lihat nanti perkembangannya. Yang pasti saya akan info ke media-media di Indonesia dan daerah. Pasti kita akan datang, karena kita nggak mau kasus ini timpa menimpa, yang ini. Jadi ini orang sekarang banyak berharap di kasus saya inilah dia selengket kita buat CNN.
kasus saya inilah dia akan kita masukkan ke jurisi besi. Ya, dia ribut dengan Sheila Shaukia, dia ribut dengan Fitri Salunteru, ya, ribut sana, ribut aja, tapi saya konsisten di laporan saya. Dan ingat ya, kita ini udah komunikasi, info tuh banyak sekali masuk ke saya, dan nggak usah ada yang bilang-bilang dia. Iya.